Kisah dibalik mitos pernikahan orang Sunda dan Jawa. Perang Bubat yang terjadi pada abad ke-14 merupakan insiden perselisihan terbesar antara suku Jawa dan suku Sunda. Perang ini menjadi penyebab munculnya mitos larangan pernikahan antara orang Jawa dan Sunda. Peristiwa ini diawali kisah percintaan putra mahkota kerajaan Majapahit, Prabu Hayam-Wuruk, dengan putri kerajaan negeri Sunda, Dyah Pitaloka Citra Resmi. Kisah percintaan mereka dieksploitasi oleh Mahapati kerajaan Majapahit, Gajah Mada, sebagai tanda takluknya kerajaan negeri Sunda di bawah Majapahit. Hal ini membuat Prabu Maharaja kerajaan Sunda, Linggabuana, tidak terima dan melakukan perlawanan di Pesanggerahan Bubat. Singkat cerita, Linggabuana yang datang bersama Dyah Pitaloka serta sejumlah rombongan tewas dalam perang yang dinamakan Perang Bubat karena kalah jumlah melawan pasukan kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Mahapati Gajah Mada. Peristiwa Perang Bubat ini melahirkan sejumlah pandangan yang menjadi mitos berkenaan larangan adanya pernikahan antara suku Sunda dan suku Jawa. Namun sebenarnya mitos itu sudah lama tidak berlaku karena sejak peristiwa Perang Bubat tersebut sudah ada pasangan dari keturunan suku Sunda dan suku Jawa yang memadu kasih hingga menikah dan bahagia hingga akhir hayat. Sejumlah sejarawan menjelaskan bahwa mitos larangan pernikahan antara suku Jawa dan suku Sunda sudah disinergikan melalui pernikahan Raden Adipati Andeng dan Retno Marlangen. Diketahui Raden Adipati Andeng adalah anak dari pendiri kerajaan Singgelopuro bernama Haryo Bangah, putra sulung dari Sri Pamekas atau Munding Pamekas yang merupakan raja kerajaan Sunda di Jawa Barat. Sedangkan Retno Marlangen adalah adik ipar dari Prabu Hayam-Wuruk, raja kerajaan Majapahit. Dalam kisah Parahyangan pada 1245 Masehi, Haryo Bangah yang juga dikenal dengan sebutan Batara Loano pergi meninggalkan kerajaan Sunda yang bergerak ke arah timur untuk mencari adiknya, Joka Sesuhu, yang kalah perang melawan adik bungsunya, Kyung Wanara, yang berhasil mengkudeta kerajaan. Dalam perjalanannya, Haryo Bangah terdampar di tanah Bagelen karena sakit, sehingga perjalanan harus terhenti sementara. Singkat cerita, Haryo Bangah tidak bisa melanjutkan perjalanannya dan menetap di tempuran yang saat itu bernama Kecamatan Banyu Urip, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Saat tiba di tempuran, Haryo Bangah dan rombongan bertemu dengan warga lokal. Warga lokal menyebut mereka sebagai rombongan Singkelo, yang artinya rombongan yang kecewa karena tidak bisa melanjutkan perjalanan menuju timur Pulau Jawa untuk bertemu dengan Joka Sesuhu. Selama tinggal di tempuran, Haryo Bangah disegani oleh masyarakat setempat karena perilaku dan kesaktiannya, hingga akhirnya Haryo Bangah mendirikan kerajaan bernama Singgelopuro di kawasan tempuran tersebut. Haryo Bangah menjalani kehidupan normal selayaknya warga setempat. Dia menikah dengan wanita setempat dan memiliki dua anak bernama Anden dan Mangguyu. Saat sudah menginjak masa remaja, Haryo Bangah mengutus anak sulungnya, Pangeran Anden, untuk menimba ilmu ke kerajaan Majapahit pasca Perang Bubat. Saat berada di kerajaan Majapahit, Anden jatuh hati dengan Retno Marlangen, adik ipar dari salah satu selir Prabu Hayam-Wuruk, pinangan Pangeran Anden dari kerajaan Singgelopuro. Itu langsung diterima oleh Prabu Hayam-Wuruk dan diizinkan untuk dibawa pulang ke Singgelopuro dengan maksud supaya dijauhkan dari anak sulungnya, Pangeran Jayakusumo. Kehidupan rumah tangga mereka sempat goyang karena adanya pihak ketiga, yaitu Pangeran Jayakusumo, anak dari Prabu Hayam-Wuruk, yang tidak terima jika Retno Marlangen dipersunting oleh Pangeran Andeng. Namun, oleh bantuan sang ayah, Haryo Bangah, pendiri kerajaan Singgelopuro, Pangeran Jayakusumo, bisa ditumpas melalui pertempuran dengan Pati Lawo Ijo.
Meskipun Jaya Kusumo sudah ditumpas, hubungan antara Prabu Anden dan Retno Malangen masih dingin hingga akhirnya saat Retno Malangen sedang berada di sebuah telaga bersama dayang-dayangnya. Retno Malangen melihat sebuah pohon besar. Retno terheran-heran dengan pohon tersebut dan bertanya kepada pohon, apakah itu? Dan rasa keingintahuan itu dijawab oleh Pangeran Andeng yang mengikutinya dari belakang, di mana sang pangeran menjawab kalau pohon itu bernama Lo. Pertemuan di pohon Lo tersebut bisa mencairkan hubungan yang dingin antara Pangeran Andeng dan Nyai Dewi Retno Malangen. Karena pertemuan tersebut juga, Pangeran Andeng mendapat julukan Pangeran Andeng Loano, yang artinya di bawah pohon Lo. Sejak saat itu, tempat pertemuan antara Pangeran Andeng dan Nyai Dewi Retno Malangen itu diberi nama Loano, yang saat ini menjadi salah satu nama kecamatan di Kabupaten Purworejo. Kecamatan ini adalah saksi bisu dua insan dari keturunan suku Sunda dan suku Jawa akhirnya bersatu dan bahagia hingga akhir hayat. Seperti yang kita ketahui, hingga saat ini masih banyak orang-orang yang mempercayai bahwa suku Jawa dan Sunda dilarang untuk menikah. Bagi sebagian besar orang, pernikahan antara suku tersebut diyakini menjadi pernikahan yang tidak langgeng dan penuh perkara. Di sisi lain, orang Sunda ternyata tidak mau disebut orang Jawa. Mengapa demikian? Sejatinya, hal tersebut merupakan mitos dari legenda rakyat yang diwariskan secara turun-temurun melalui lisan maupun isyarat. Warisan buruk itu erat kaitannya dengan sejarah tercampur mitos dari perang Bubat antara kerajaan Majapahit dari tanah Jawa dan kerajaan Pajajaran dari tanah Sunda yang terjadi 600 tahun lalu atau 1357 Masehi. Lantas seperti apakah sejatinya nampak tilas orang Sunda akhirnya benci dengan orang Jawa? Dan seperti apakah awal mula kisah larangan menikah suku Jawa dan Sunda? Dan sebelum perang Bubat adalah cerita cinta yang berakhir menjadi tragedi. Latar peristiwanya sangat menarik karena berkaitan dengan politik, perebutan pengaruh, dan kekuasaan antara kerajaan Majapahit di Jawa Timur dan kerajaan Galuh atau Pajajaran di Jawa Barat. Majapahit yang memiliki seorang mahapati bernama Gajah Mada saat itu adalah negara adikuasa. Hampir semua kerajaan di Nusantara berhasil ditaklukkan, namun kerajaan Galuh belum berhasil ditaklukkannya. Perang tersebut seolah membawa sisa permusuhan antara kedua suku ini, sehingga muncul mitos jodoh antara orang Jawa dan Sunda. Setelah itu, banyak pula yang mengatakan bahwa perempuan Jawa yang menikah dengan pria Sunda dikhawatirkan akan tidak bahagia, lupa dengan orang tua, dan mengalami keterpurukan dalam masalah finansial. Kisah Dia Pitaloka yang merupakan putri kerajaan Sunda, dia dijodohkan dengan Hayam Wuruk yang berhasrat untuk menjadikannya sebagai permaisuri. Tradisi ketutkan Dia Pitaloka sebagai gadis yang memiliki kecantikan luar biasa. Dia jatuh cinta pada seorang putri cantik. Cerita Dia Pitaloka dari kerajaan Galuh dikawali Ciamis yang dilihatnya pada sebuah lukisan. Hayam Wuruk melamar Dia Pitaloka dan mereka sepakat menikah. Selain soal asmara, pernikahan ini juga sebagai upaya penaklukan Majapahit melalui perkawinan Hayam Wuruk Raja Majapahit, mungkin dengan didasari alasan politik, ingin menjadi putri citra resmi. Tapi kalau tidak sebagus istrinya, dia adalah anak perempuan dari Prabu Maharaja Linggabuana dari kerajaan Sunda Patih Madu. Mak comblang dari Majapahit datang ke kerajaan Sunda untuk menjodohkan Tian melamar Tuan Putri Sunda dalam suatu pernikahan kerajaan. Perjodohan ini pun menjadi peluang untuk mengikat persekutuan dengan kerajaan Majapahit yang besar, dan Jaya Raja Sunda dengan sukacita memberikan restunya dan ikut pergi mengantarkan putrinya ke Majapahit
untuk menikah dengan Hayam Wuruk. Mereka menantikan jemputan dari pihak Majapahit serta upacara kerajaan yang pantas layaknya pernikahan agung kerajaan. Akan tetapi, Gajah Mada, Mahapati Majapahit, malah memandang ini sebagai kesempatan untuk menaklukkan Sunda di bawah pengaruh dia, Majapahit. Dia bersikeras bahwa sang putri tidak akan diangkat menjadi Ratu Majapahit, tetapi hanya menjadi selir yang dipersembahkan untuk Raja Majapahit sebagai tanda takluk kerajaan Sunda di bawah kerajaan Majapahit. Sungguh amat murka dan merasa dipermalukan oleh tuntunan Gajah Mada. Singkat cerita, Raja Lingga Buana dari Galuh ditemani oleh sejumlah punggawanya mengantar dia Pitaloka ke Majapahit. Sesampainya di Bubat yang berada di sebelah utara Trowulan, ibu kota Majapahit, terjadi kesalahpahaman. Kerubungan ini dikepung oleh pasukan Gajah Mada. Terjadi perang tanding yang tak seimbang. Raja Lingga Buana dan para penggawanya terbunuh. Dia Pitaloka dan para dayang pengiringnya kemudian memilih bunuh diri. Tradisi dan kisah-kisah lokal menyebutkan bahwa dalam kesedihan dan hati yang remuk, sang putri melakukan bunuh diri untuk membela kehormatan dan harga diri negaranya. Menurut tradisi kematian dia Pitaloka diratapi oleh Hayam Wuruk serta segenap rakyat kerajaan Sunda yang kehilangan sebagian besar keluarga kerajaannya. Oleh karena itu, masyarakat Sunda kematian sang putri dan Raja Sunda dihormati dan dipandang sebagai suatu keberanian dan tunggakan mulia untuk membela kehormatan bangsa dan negaranya. Sejak itu, penerus Raja Lingga Buana yang kemudian dikenal sebagai Siliwangi mengeluarkan sebuah larangan atau pamali alias larangan para lelaki Sunda untuk menikahi perempuan Jawa. Larangan dengan berbagai pamali ikutan lainnya itu diwariskan dan dilestarikan sebagai turun-temurun melalui sebuah kisah Pasundan Bubat. Dalam Kidung Sundayana, kidung itu sendiri dinyanyikan dalam pagelaran budaya. Bahkan ibu menapokan anaknya. Akibatnya rasa kecewa, marah terhadap Gajah Mada menjadi memori kolektif. Kemarahan orang Sunda kepada semua orang Jawa tampak dari Kidung Pasundan Bubat. Kendati tidak sama hebatnya, barangkali bisa disamakan dengan syair hikayat Prabu Sapi atau hikayat Perang Sabil yang banyak dikembangkan ibu-ibu di Aceh untuk mengorbankan semangat perlawanan terhadap penjajah kafir Belanda. Bedanya, hikayat Perang Sabil ditunjukkan untuk mengorbankan semangat mengusir penjajah, sementara Perang Bubat ditunjukkan kepada orang Jawa sebagai sesama anak bangsa dan secara kultur dekat dan banyak kesamaan. Itulah tadi sederet kisah nampak tilas penyebab orang Sunda membenci orang suku Jawa serta pandangan menikah antara Sunda dan Jawa. Semoga seiring bergulirnya masa, mitos-mitos tersebut lambat laun kerukunan antara Jawa dan Sunda bisa semakin meningkat dan harmonis.